warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vega Kurnia Garinda Wardana dari 1D4 Teknik Komputer A NRP 221019104 ingin memberikan video tentang penjelasan IR modul atau infrared modul. Langsung simak saja videonya. Jadi di sini untuk pertama saya menjelaskan tentang skematik yang saya desain. Dan seperti ini desain skematiknya. Yang pertama diawali dengan baterai 9 volt, lalu menuju ke 2 dioda. Lalu di sini bertemu dengan kapasitor. Untuk nilai-nilai dari komponennya sendiri nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini ada LM7805. Lalu di sini ada resistor dan dioda, dan ini ada kapasitor. Fungsi LED di sini adalah sebagai penanda bahwa pada rangkaian bagian ini tidak terjadi suatu error, maka LED akan menyala. Lalu dilanjut pada rangkaian di mana ada TSOP 1738. Di sini ada TSOP-nya, di sini ada kapasitor, di sini ada resistor, di sini juga ada LED sebagai penanda di mana jika TSOP menerima sinyal input dari remote, maka LED ini akan menyala. Di sini ada resistor juga, di sini ada transistor. Transistor sendiri berfungsi sebagai switch ya. Jadi karena ini aktif low, maka menggunakan transistor PNP. Di sini ada button, dan di sini ada kapasitor, ada resistor. Maka fungsi dari button dan sensor sendiri ya sebagai penerima input signal. Kalau sensornya menerima input dari remote, bisa menggunakan remote apa saja. Dan kalau button ini kita pencet, nanti akan kita lihat pada rangkaian aslinya. Lalu di sini ada IC 4017 yang berfungsi sebagai dekade counter. Di sini pada bagian reset diarahkan ke pin header sebagai pin reset. Lalu setiap bagian pin header dihubungkan dengan bagian-bagian LM4017 atau IC 4017 dari Q0 sampai Q9. Lalu dihubungkan juga ke LED. Di sini saya menggunakan bar LED, dan setelah bar LED, semua bagian bar LED dihubungkan ke resistor array yang bernilai 100K kurang lebih. Di sini ada 4 pin header juga yang nanti akan digabungkan dengan relay untuk project selanjutnya. Kita langsung beralih ke rangkaiannya. Ya seperti ini hasil jadi dari
IRM modul. Di sini ada baterai 9 volt yang dihubungkan ke bagian terminal blok. Ini terminal blok. Di sini juga ada dioda. Fungsinya dioda sendiri yaitu mengurangi nilai dari baterai. Jadi kan ini menggunakan baterai 9 volt, lalu terkena dioda, jadi nilainya untuk tiap dioda ini 0,7 volt. Maka ketika baterai terisi penuh 9 volt dan terdapat dua dioda yang dipasang seri seperti ini, maka voltasenya akan berkurang kurang lebih 1,4 volt, maka menjadi sekitar 7,6 volt. Lalu dihubungkan dengan LM7805 ke bagian input, dan di sini juga ada kapasitor. Lalu di sini ada kapasitor juga dan ada resistor. Yang ini kapasitornya bernilai 10 mikrofarad dengan 16 volt. Di sini ada kapasitor yang bernilai 220 mikrofarad dengan 16 volt. Di sini juga ada LED. LED sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada penjelasan skematik, maka LED ini sebagai penanda bahwa rangkaian pada bagian yang ini berjalan dengan baik. Lalu di sini juga ada resistor 2x2 ohm, dan di sini ada resistor yang bernilai 100k ohm. Dari rangkaian ini dilanjutkan kepada bagian yang atas di sini. Nah, pada bagian ini terdapat kapasitor yang nilainya 100 nanofarad. Di sini juga ada TSOP 1738 yang berfungsi sebagai penerima input sinyal. Maka ketika kita menggunakan remote untuk memberi sinyal, maka LED yang ada di sebelah sini akan menyala seperti ini. Jadi sinyal akan diterima dalam rangkaian. Di sini juga ada resistor yang bernilai 100 ohm. Di sini juga ada resistor yang bernilai 100k ohm. Di sini ada resistor bernilai 4k7. Di sini juga ada button. Button ini juga berfungsi sebagai input. Jadi ketika kita pencet, maka akan ada input sinyal yang masuk. Dan di sini ada transistor yang seri BC557, yaitu transistor PNP, karena rangkaian ini bersifat low aktif. Dan di sini juga ada kapasitor yang memiliki nilai sebesar yang memiliki nilai sebesar 10 mikrofarad. Lalu dihubungkan kepada IC. Di sini ada IC 4617 yang berfungsi sebagai decoder, dan ini ada pin header ya, dan bagian atas ini sebagai bagian reset. Dan rangkaian ini saya solder atas bawah, jadi tidak saya jumper, karena untuk menggunakan jumper sangat beresiko. Jadi ketika saya menjumper bagian atas dan bawah pada wire yang menuju LED ini kan jaraknya itu sangat sempit, bisa dilihat. Jadi sangat beresiko. Ketika saya lubangi, mungkin bisa mengelupas bagian wire yang ada di sini. Lalu di sini ada LED bar LED, jadi tidak menggunakan LED biasa. Di sini juga ada resistor 100k. Jadi kita akan langsung coba saja. Pada pengujian ini akan saya coba untuk dua kondisi, di mana lampu LED
menyala secara berurutan, dan yang kedua yaitu kondisi toggle di mana dua LED menyala secara bergantian. Langsung saja pada percobaan pertama. Di sini saya mencoba untuk menggunakan button dengan posisi LED menyala secara bergantian. Untuk pencahayaan saya redupkan agar tidak mengganggu cahaya LED. Ya, mari kita mulai. Dan lalu kita coba menggunakan remote control untuk posisi LED menyala secara bergantian. Untuk selanjutnya kita coba posisi toggle pada bar LED key 1 dan key 2. Lalu untuk pengujian terakhir kita menggunakan remote sama seperti sebelumnya untuk posisi toggle. Yang sudah menonton video saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada kesalahan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.